kita lihat nih, pertanyaannya apa sih yang dipentingkan oleh Allah dalam Al-Quran? Ya, kalau kita lihat, ya tentu Allah Ta'ala yang maha tahu apa-apa yang paling penting, yang paling utama, ya pokok-pokok akidah, kemudian pokok-pokok ritual ibadah. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan kuantitatif, ya, salah satu yang sangat dipentingkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah ranah muamalah. Di ranah muamalah itu luar biasa dipentingkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, kalau kita lihat misalnya dari sisi panjang pendeknya ayat saja, 282 Al-Baqarah itu ayat paling panjang dalam Al-Quran adalah tentang transaksi hutang piutang. Ya, itu muamalah. Dan salah kalau kita misalnya menanggapi atau mempersepsi bahwa urusan hutang piutang itu urusan dunia belaka. Enggak. Ya, buktinya Gus Wah tadi nyampaikan beberapa hal tentang hutang piutang dalam ngaji barang nih. Berarti sesuatu yang penting. Nah, dalam ayat itu juga disampaikan di akhir ayat tentang hutang piutang itu apa? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi bahwa muamalahmu, transaksi keuanganmu, hutang piutangmu, hal ihwal tentang keuangan itu menyangkut takwa juga gitu. Itu menyangkut takwa juga. Itu bagian dari ekspresi bertakwa kita. Hutang yang benar, menulis dengan baik, membayarnya juga dengan baik, berhutangnya pun kalau memang betul-betul butuh dan seterusnya. Dan banyak lagi di dalam Al-Quran ayat tentang muamalah. Nah, saya sering sampaikan ya, bapak-bapak saudara, kalau kita misalnya menggunakan pembagian yang walaupun kita bisa perdebatkan lah ya tentang validitasnya 100%, tapi ada pembagian yang sederhana oleh para ulama. Pertama, dalam Islam itu ada disebut dengan ruang akidah, ya. Yang kedua ruang ritual ibadah, dan yang ketiga adalah ruang muamalah. Semuanya itu tentu dalam makna semuanya hidup adalah ibadah, tapi kalau dibagi ruang akidah itu terkait dengan rukun-rukun iman kita, keyakinan pokok, itu sifatnya tauqifi, nggak boleh dikreasikan. Jadi apa yang Allah Ta'ala sampaikan, yang berikan, ya seperti tadi disangoni Nabi Adam, fatalaqa Adam berkalimatin fataba alaih, ya Rabbana zolamna, ya itu sudah sangon dari Allah. Ya iman itu ya kayak begitu, kita disangoni, diberikan, ditegaskan, dibatasi. Lalu ritual ibadah juga sama, sifatnya tauqifi. Nah, pada saat muamalah itu sifatnya beda, sifatnya itu ijtihadi ibadai. Jadi sifatnya itu kita dikasih prinsip oleh Allah, ruang muamalah kehidupan ini namanya sosial, politik, budaya, ekonomi, ya kita diberikan prinsip, tetapi perinciannya itu diserahkan kepada kita. Bagaimana kita memprosesnya supaya bisa menghadirkan kemanfaatan dan kemaslahatan untuk semua tanpa menghilangkan prinsip-prinsip itu. Nah, jadi kalau kita dalam konteks misalnya yang beliau sampaikan tadi, ya semua hal-hal yang ada ini selain daripada akidah dan ritual ibadah itu kan muamalah. Maka prinsipnya adalah kita saling melengkapi gitu, dan saling mengisi dalam kebaikan. Nah, kemudian yang kedua, yang terakhir, ulama juga mengatakan begini, ketika kita belajar Al-Quran, maka kita juga belajar tentang lawazimul makna atau lawazimul faham. Ada satu kefahaman dari ayat. Nah, konsekuensi dari kefahaman itu apa? Ya, nah itu beliau tadi juga sudah sampaikan berulang kali. Kalau kita misalnya, ini satu ilustrasi saja. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila akhir ayat. Wahai orang beriman, kalau ingin masuk ke dalam sholat, hendak sholat, maka ambil air wudhu, basuhlah muka dan seterusnya sampai akhir ayat. Secara fikih, ya tadi beliau sering mengajarkan kita, secara fikih ini tentang kewajiban kita berwudhu dengan prosesinya. Tapi ada lawazim dari ayat ini. Apa lawazim dari ayat ini? Kalau kita bicara wudhu, kita bicara sumber daya air. Kita bicara tentang wudhu, kita bicara tentang ekosistem kehidupan. Gak ada wudhu tanpa air. Kalau wudhu tanpa air, tayamum namanya. Gak ada wudhu tanpa air. Maka apa arti lawazim dari ayat ini? Jaga sumber daya air itu. Kalau dalam konteks misalnya pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, apa kata sumber daya alam semua yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, itu juga bagian dari lawazim makna ayat ini. Dalam arti apa? Negara
kita semua secara kolektif, ayo kita jaga sumber daya air, tidak boleh dimiliki hanya oleh sekelompok kecil saja sehingga orang kesulitan untuk memanfaatkannya, dan pada ujungnya jangan-jangan nanti bisa orang kesulitan untuk menegakkan sholat karena nggak bisa wudhu karena sumber daya air itu dikooptasi oleh kelompok tertentu misalnya. Itu lawazimul ayat. Ketika Allah Ta'ala misalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang beriman, kalau udah waktunya Jumatan itu maka segera datang ke masjid, tinggalkan perdagangan. Apa lawazim dari ayat ini? Kata para ulama, lawazim dari ayat ini adalah ya bahwa Allah tidak akan bicara tentang perdagangan. Allah tidak berbicara tentang sesuatu yang penting ya, yang bisa mengalihkan ya, seseorang dari ibadah ya. Kan di sini diletakkan orang kalau terlalu cinta berdagang ya, maka dia nggak mau ninggalin bisnisnya untuk sholat gitu, karena time is money. Bagi dia 5 menit ketika sholat itu kalau udah transaksi entah berapa duit misalnya gitu. Nah, ada lawazim dari ayat ini kata para ulama bahwa ya perdagangan harus diisi oleh orang-orang itu yang tidak hanya memikirkan profit sementara di dunia, tapi dia juga memikirkan fungsi spiritual dari harta itu. Siapa itu? Ya orang beriman. Dengan kata lain ya orang Islam disuruh untuk aktif dalam berdagang. Karena ketika perdagangan itu diisi oleh orang-orang yang tidak punya pandangan lebih dari dunia, kalau kata orang Sasak, enggaknya cuma dipandang dunia saja, ya dia tidak akan mungkin bisa menunaikan pesan ayat ini. Jadi ayat ini bisa ditunaikan pesannya adalah oleh orang-orang yang ketika dia hidup di dunia beraktivitas di ekonomi, ya membangun kapital, membangun bisnis, tapi pada saat yang sama dia juga meletakkan itu semua menjadi bagian dari ibadahnya kepada Allah. Jadi ayatnya tentang ibadah sholat Jumat, tapi pesannya di sana adalah isi ruang bisnis itu, ikhtiarkan supaya ruang-ruang ekonomi itu terisi oleh orang-orang yang ngerti bahwa dunia ini adalah jalan untuk mencari kebahagiaan yang lebih hakiki, yaitu di sisi Allah Ta'ala. Jadi itu dua hal yang mungkin saya ambil dari beliau tadi. Kita pentingkan apa yang memang penting, dan yang kedua kita pahami ayat itu tidak hanya dari sisi teksnya, tapi dari konsekuensi-konsekuensinya di dalam kehidupan kita.